Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Saya Ahmad Mustafa dan seperti biasa, kita sudah ditemani narasumber kita, yaitu Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sehat ya Pak ya. Oke Pak, seperti biasa kita ada berbagai pertanyaan. Kalau sebelumnya mungkin tematik pertanyaannya, sekarang ini banyak pertanyaan yang mungkin tidak random lah Pak ya. Tapi ini akan menarik untuk kita bahas Pak. Pertanyaan pertama Pak, ini sebenarnya ada dua pertanyaan. Pertama, bagaimana hukum suap menyuap Pak dalam Islam? Lalu kedua, bagaimana bila kita melakukan suap atau politik uang untuk melancarkan proses pembangunan demi kemaslahatan umat, misalnya untuk bangun masjid, rumah sakit, dan lain-lain. Tapi saya mau ke pertanyaan-pertanyaan dulu nih Pak. Pertanyaan pertama, gimana sih hukum suap menyuap itu dalam Islam Pak? Ya. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan suap, sebetulnya konsep dasarnya harus kita pahami dulu. Apa sih itu suap dalam Islam? Kalau dalam bahasa Urdu itu rishwat biasanya disebutnya. Ruswah kalau bahasa Malaysia kayaknya dipakai juga. Ya. Jadi suap itu adalah kalau kita memberikan uang kepada seseorang dan dengan uang kita itu kita melanggar hak orang lain. Ya, melanggar hak orang lain. Itu disebut suap. Misalnya di setiap akhir tahun itu kan ada tes sekolah tuh atau tes CPNS lah. Tes CPNS atau tes di polisi dan sebagainya. Aturannya kan kalau misalnya tes di polisi itu ada berdasarkan prestasi ya. Misalnya tahun ini polisi mau terima atau CPNS itu mau terima di suatu instansi itu 5 orang misalnya di suatu instansi. 5 orang itu diterima berdasarkan tes. Ya. Nah, misalnya salah satunya kita ikut juga tes. Ya, tetapi tidak terpilih dari 5 orang itu. Ya, sedangkan kuotanya hanya 5 orang. Nah, yang tidak terpilih ini dia bayar orang yang berwenang lah di situ, orang dalam. Dia bayar, gimana nih kalau saya bayar 20 juta, 30 juta saya masuk nggak? Oke, bisa masuk. Tetapi kan kuotanya cuma 5, nggak jadi 6 kuotanya. Akhirnya yang nomor 5 itu harus tergeser dia. Atau nomor berapa yang tidak punya uang tergeser. Dan ini yang kadang-kadang dalam tanda kutip masih banyak juga terjadi di kita. Sehingga mentalnya jadi rusak kan. Kalau dia sudah 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, gajinya tidak sebanding, akhirnya ketika dia bekerja, dia mencari lagi. Mencari lagi dengan cara-cara yang tidak benar lagi. Nah, itulah suap. Ya, suap. Jadi baik yang menerima suap maupun yang memberi suap itu sama-sama berdosa, sama-sama melanggar hak orang lain, sama-sama menghilangkan hak orang lain. Itu yang disebut dengan suap. Itu konsep dasarnya harus kita pahami dulu. Tetapi kalau misalnya kita ini ingin membangun sesuatu lah, rumah, ya, membangun rumah kita. Sementara di lingkungan kita itu ada aparat pemerintah yang tidak baik dalam arti dia tidak mau ngasih IMB. Sementara hak kita mendapatkan IMB itu. Betul. Kita berhak untuk mendapatkan IMB itu sebagai warga negara. Tapi dia nggak mau keluarkan karena dia ingin uang misalnya. Kalau kamu kasih segini, baru saya keluarkan IMB-nya. Nah, itu bukan suap, ya, karena tidak ada hak orang lain yang kita langgar. Kita berhak untuk mendapatkan itu, ya. Tetapi karena ada orang yang tidak baik itu tadi, kita terhalang di dalam mengambil hak kita. Itu tidak suap. Kalau Hazrat Masih Maud Wasallam dalam fikih Masih itu menyampaikan bahwa itu sama dengan memberi tulang kepada anjing. Jadi kita mau masuk ke rumah nih, ke rumah suatu kawan kita atau kemanapun, ya. Kemudian anjing ngehalangi kita nih, gonggong. Kan hak kita itu masuk ke rumah itu.
Ya kan, kita nggak ada melanggar hak orang lain. Tapi anjing ini ganggu terus di jalan. Ya kita lempar tulang dia pergi, kita jalan. Begitulah ibaratnya ya birokrat kotor, orang-orang yang kotor, ya, yang mempersulit orang lain, sementara dia ada haknya di situ. Dia ibaratkan anjing. Yang kita berikan uang itu ibaratkan kita melempar tulang kepada anjing. Yang berdosa siapa? Yang berdosa anjingnya. Yang kotor itu. Kalau kita kan enggak. Kita terpaksa, justru kita terzalimi. Tapi kalau itu tidak lakukan, kita mengalami kerugian lebih besar lagi. Tidak bisa bangun rumah misalnya. Ya, daripada mengalami kerugian yang lebih besar, biarlah kita berkorban untuk kerugian yang lebih kecil. Itu sah dalam Islam. Ya, walaupun itu bukan suatu hal yang baik ya, artinya kebiasaan yang baik bagi orang-orang broker kotor itu. Tapi kadang-kadang kita di suatu tempat ya kita tidak mempunyai cara lain. Kita terpaksa harus kadang-kadang melempar tulang kepada anjing-anjing itu. Kita terpaksa kadang-kadang. Ya, dalam terpaksa kan la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ya, kita tidak dibebankan oleh Tuhan di luar kemampuan kita. Kadang-kadang dalam terpaksa pun daging babi pun bisa dimakan. Kalau orang udah mau mati nih, nggak ada makanan lain, yang ada daging babi doang. Ya terpaksa dimakankan daripada mati. Ya. Nah ini juga sama dalam keadaan ini, kita terpaksa. Tapi kita berdoa supaya ya kita dihindarkan dari keterpaksaan seperti itu. Supaya orang yang kotor itu juga tidak berdosa. Itu. Jadi harus dipahami mana yang suap dan mana yang tadi itu melempar anjing, tulang kepada anjing. Saya kira ini juga menjawab pertanyaan yang kedua tadi, bahwa kalau kita bangun masjid, apalagi bangun masjid ini kan di negara kita ini kan bebas sebetulnya. Bukan masjid aja, tapi rumah ibadah. Tapi seringkali kita ini jemaat Ahmadiyah terutamalah bangun masjid, bangun apa susah. Padahal hak kita sebagai warga negara. Itu kan sebetulnya itu tadi orang-orang yang menghalang itu sama juga dengan ya mohon maaf saja, karena itu sama saja kita melempar tulang kepada anjing. Itu kita tidak berdosa, tetapi dia yang berdosa. Ya, karena sudah menghalang-halangi kita untuk mendapatkan hak kita. Kita tidak ada merugikan orang lain. Ya, apa yang kita rugikan dari orang lain ketika kita sesuai dengan aturan tertentu, kecuali lahan terbuka hijau, kita mau bangun, kemudian kita bayar orang yang sedang berkuasa ketika itu. Nah, itu baru suap itu namanya. Ya, kita merugikan hak orang lain karena itu kan lahan terbuka hijau untuk orang lain. Ya, itu kita merugikan orang lain. Atau kita mau bangun apa di suatu tempat, kita paksa orang jual tanahnya misalnya. Itu kita suap aparat pemerintahan sehingga orang itu terpaksa pindah dan sebagainya. Itu suap namanya. Tapi kalau tidak ada hak orang lain yang kita ganggu, CPNS misalnya, kita udah lulus nih. Karena di polisi di mana dulu ya, nggak tahu sekarang, mudah-mudahan sekarang udah nggak ada seperti itu. Kita udah lulus, tapi kita nggak dapat panggilan juga, nggak dilulus-luluskan juga. Itu kita terpaksa kasih uang. Ya, dan itu seperti kasih anjing itu. Memang hak kita udah lulus kita mah. Nggak ada hak orang lain yang kita ganggu. Gitu. Dulu di India saya juga pernah begitu, bikin visa misalnya. Visa udah keluar, tapi sengaja ditahan. Sengaja. Ya kita kasih. Udahlah saya bayar, kasih berapa. Daripada kita misalnya nggak dapat visa misalnya. Ya kan? Tapi praktek-praktek pungli seperti ini tidak boleh, harusnya kan yang salah kan orang yang memungut pungli seperti itu, ya, yang kita mah korban, terpaksa gitu, tidak. Nah ini mudah-mudahan ya kita berharap juga kepada pemerintah misalnya, kepada orang yang birokrat ya jujurlah di dalam melakukan tugas-tugasnya supaya tidak menjadi anjing, supaya orang-orang yang berhak tidak terpaksa harus melemparkan tulangnya kepada anjing. Baik Pak, sudah cukup jelas. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini terkait ruqyah Pak nih. Sebenarnya apa sih arti dari ruqyah? Lalu apa pernah dicontohkan oleh Rasulullah metode penyembuhan dengan cara ruqyah ini Pak? Ya, nah, dewasa ini banyak sekali ya, bukan kawan-kawan ya di kalangan Muslim yang lain lah, terutama ruqyah dan sebagainya. Kan intinya mereka itu mengobati orang dari kerasukan jin, kerasukan setan, dan sebagainya. Dan ini ternyata bukan hanya di ini juga, bukan hanya di dalam Islam saja. Saya lihat kalau di YouTube itu ada yang Thailand tuh. Wah, dia ruqyahnya pakai bahasa Thailand. Ketawa, orang yang di ruqyah ketawa gitu. Ya.
ternyata setannya beda-beda juga ternyata. Ada yang bisa bahasa Thailand dengan Thailand dia, ada yang Kristen juga. Orang Kristen gimana? Eksorsis gitu Ya, ya. pakai apa dia? Ya kan? Nah, kalau orang Islam pun dia baca ayat kursi lah, inilah itulah. Satu yang harus dipahami, Al-Quran itu ya, berkali-kali disampaikan, Al-Quran itu bukan kitab mantra. Al-Quran itu bukan jampi-jampi. Al-Quran itu diturunkan Tuhan untuk apa sih? Untuk mengantarkan manusia kepada Tuhan. Apa tujuan hidup manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada aku. Nah, Tuhan mewajibkan manusia untuk beribadah. Tentu ada panduannya. Panduannya apa? Ya Al-Quranul Karim. Jadi kitab Al-Quran itu kitab amalan. Bukan hanya cukup dengan dijampi-jampikan saja, dibaca-baca dan sebagainya. Itu kitab amalan. Itu yang pertama yang salah dipahami oleh umat Islam dewasa ini. Quran hanya dianggap sebagai jampi-jampi. Dijadikan jampi-jampi, dijadikan mantra-mantra. Ya, yang nggak jelas, nggak tahu dasarnya dari mana. Yang pertama. Walaupun mereka nanti akan berdalih juga itu, wah ruqyah ini dan sebagainya. Yang kedua, pemahaman tentang jin. Jadi Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu itu lengkap sekali membahas tentang jin di dalam tafsir kabir, terutama dalam surah Al-Hijr, di surah Asy-Syu'ara, itu di tafsir kabir beliau lengkap sekali membahas tentang jin. Jin itu apa sih? Artinya sesuatu yang dalam bahasa Arab, sesuatu yang gelap atau menggelapkan, menggelap atau membuat gelap, kemudian yang tersembunyi dan menyembunyikan. Itu. Nah, kalau dimaknai seperti itu, jadi sesuatu yang tersembunyi, bakteri dan sebagainya itu juga termasuk jin. Ya, setan juga termasuk dalam jin, iblis juga termasuk dalam jin dan sebagainya. Orang-orang yang susah dijumpai, orang-orang besar, yang jemaat bisa disebut para jin ya kan, orang-orang besar kan susah dijumpai kadang-kadang, itu juga disebut dengan jin. Ini jin itu banyak maknanya. Dan tidak pernah Al-Quran atau Rasulullah SAW mengajarkan, menyampaikan bahwa ada jin merasuki manusia. Jin masuk ke dalam manusia ini. Nah, konsep ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh orang-orang di luar sana, sehingga mereka memahami kesurupan misalnya. Ya, di program MTA ini, program brainstorm ya, ada dibahas tentang kesurupan itu. Itu kan kita bahas dari betul-betul dari apa namanya psikologinya. Itu kan penyakit psikis sebetulnya. Ya kan? Tapi orang-orang menganggap wah dia kerasukan ini, kerasukan itu. Tidak ada. Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi menyampaikan dalam buku Revelation itu. Beliau sampaikan nggak ada, itu bohong semua, nggak ada jin kerasukan manusia. Manusia kerasukan jin. Karena pemahaman tentang jin itu yang salah. Mereka menganggap ada jin suatu makhluk tertentu yang kemudian bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, kan di film-film Indonesia kebanyakan begitu kan. Masuk ya, orang dimasuki arwah, roh jahat ini dan sebagainya. Nah, ini sehingga mereka menimbulkan obatnya apa? Ruqyah. Kan muncul ustadz-ustadz ruqyah. Wah, bergerilya ke sana kemari. Ruqyah dan sebagainya. Maka ayat-ayat Al-Quran. Wah, keluar kamu. Ada macam-macam namanya itu aja. Jin pencinta lah, jin inilah, jin itulah. Ya, dari mana? Ya kan? Islam tidak mengajarkan itu. Rasulullah SAW tidak mengajarkan itu. Kalau ditanya tadi aja nggak contohnya Rasulullah SAW, saya nggak pernah. Menurut saya nggak pernah Rasulullah SAW seperti itu. Ya, bahkan ya dalam jin yang bertemu dengan Rasulullah SAW itu juga disalahpahami. Seolah-olah ada makhluk jin yang datang kepada Rasulullah SAW dan baiat gitu. Padahal kan jin itu salah satu maknanya adalah kaum lain juga disebut jin. Kalau datang malam-malam kan. Kalau jin memiliki suatu tanda kekuatan supranatural, ngapain dia datang malam-malam, nyelundup, takut-takut datang malam-malam, datang aja siang-siang. Itu nyelundup karena dia orang Bani Israel kan, yang orang Yahudi ketika itu ingin masuk Islam, sementara dia takut dengan pengaruh Yahudi yang lain, akhirnya malam-malam datang. Kalau siang-siang datang kan ketahuan dia. Baik. Jadi kalau kita suatu saat nanti mungkin kita akan bahas tentang apa sih jin yang disebut di dalam Al-Quran Al-Karim, siapa sih itu jin yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Yang jelas apa yang dipahami ruqyah ini, ya orang-orang pengobatan metode ruqyah dan sebagainya ini semua ya kalau kita katakan bohong nanti kasar juga kita, tapi nggak benar, tidak ada dalam Islam yang hal-hal yang seperti itu. Berarti ruqyah dalam Islam itu sebenarnya nggak ada atau gimana sih Pak? Al-Quran itu salah satu makna dari surah Al-Fatihah itu kan ar-ruqyah. Ruqyah itu kan memang obat lah ya, obat. Tetapi maknanya tidak seperti itu. Ya, tidak menjadikan Al-Quran jampi-jampi dan sebagainya. Kan saya sampaikan dalam episode sebelumnya juga konsep obat di dalam Islam itu seperti apa sih? Ya, kita ini
semua sarana yang diberikan Tuhan untuk menyembuhkan manusia, ya kan dalam hadis sampaikan tidak ada penyakit yang dikirim yang ada di dunia ini yang tidak ada obatnya. Artinya penyakitnya dari Tuhan, obatnya juga dari Tuhan. Ilmu kedokteran, ketabiban, apapun itu sebetulnya datang dari Tuhan. Dan harus kita manfaatkan. Nah, kalau kita ada sakit tertentu, ya kita manfaatkan ilmu kedokteran tertentu. Nah, tapi kalau itu yang tidak ada, maka salah satunya bisa dengan metode itu tadi. Didoakan, air perantaranya, baca Al-Fatihah, kemudian diminum, bisa. Atau Rasulullah SAW nih ajarkan surah Kul, 3 Kul terakhir. Jadi kalau orang kalau sakit, ya dia bacakan Kul 3 kali, Kul Allahu Ahad, ya 3 kali, Kul A'udzu Birabbil Falaq 3 kali, Kul A'udzu Birabbin Nas 3 kali, kemudian ditiupkan ke tangan, diusapkan kepada tubuh yang sakit. Itu sunnah Rasulullah SAW. Hazrat Aisyah biasa lakukan itu ketika Rasulullah SAW sakit. Itu sunnahnya. Tetapi tidak, untuk di zaman sekarang tidak cukup hanya dengan itu. Kalau hanya cukup dengan itu, tidak perlu ada ilmu kedokteran. Mau operasi misalnya usus buntu, baca 3 Kul, hilang usus buntu kan nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa dengan itu aja, usus buntunya hilang langsung. Ya kalau keajaiban ya. Tapi Tuhan itu kan cara kerjanya nggak begitu. Gunakan dulu sarana-sarana yang diberikan oleh Tuhan, baru kemudian meminta kepada Tuhan. Kalau sarana-sarana tidak tersedia, maka cukup dengan baca Al-Fatihah melalui air diminum. Insya Allah Ta'ala yang maha penyembuh kan sebenarnya Tuhan. Bukan suntikan, bukan obat dan sebagainya. Menyembuhkan kan Tuhan juga. Itu, tetapi cara awalnya adalah gunakan dulu sarana-sarana Tuhan. Kalau kita berbicara ru'yah tadi itu kan konsep-konsep kesurupan yang sudah pernah di video MTA, silahkan nanti dilihat di video yang sudah pernah kita bahas juga di MTA. Apa sih sebenarnya kesurupan itu? Tidak seperti yang dibayangkan orang Indonesia. Gitu. Baik Pak, oke, cukup jelas Pak ya. Baik, berikutnya, apakah akhlak yang baik itu bisa diperoleh dengan cara bawaan atau fitrah, atau harus dilatih atau dipelajari Pak? Ya. Seluruh manusia ini lahir dengan fitrat yang suci. Ya. Anak yang lahir ke dunia ini suci, bersih. Tidak ada yang lahir dengan membawa dosa seperti orang ya umat Kristen sampaikan lahir udah bawa dosa, kan jahat sekali Tuhan kita. Baru lahir udah bawa dosa, dia nggak ngapain berdosa. Ya. Nah, yang membentuk dalam hadis kan disampaikan yang menjadikan Majusi anak itu, kemudian menjadikan Nasrani, Yahudi, Majusi, apapun itu kan salah satu orang tuanya yang berperan. Ya, pendidikan dari orang tuanya, lingkungan juga sangat berperan. Ya, anak itu diciptakan oleh Tuhan suci dan diberikan di dalam fitrahnya itu kemampuan-kemampuan untuk melakukan kebaikan. Semua sama. Ya, walaupun para nabi tentu berbeda dengan manusia yang lainnya. Karena kan itu pilihan para nabi. Tapi kalau manusia-manusia yang lain diberikan kemampuan yang sama oleh Tuhan. Ya. Ada orang yang lahir sebagai muslim di rumah orang muslim, atau ada yang lahir di rumah orang Kristen. Dua-duanya memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan Tuhan. Dua-duanya sama. Jangan dianggap orang yang lahir di rumah orang Muslim kemudian dia memiliki kelebihan dibanding orang yang lahir di kalangan umat Kristen. Belum tentu. Belum tentu juga. Ya secara zahir memang dia karena dari kecil dia sudah bisa dididik dengan cara-cara Islam. Kalau dia lahir di rumah yang agama lain, tentu dia dididik dengan agama yang lain juga. Tetapi fitrat manusia ditanamkan oleh Tuhan adalah manusia itu selalu dalam fitratnya ini dia untuk mencari Tuhan. Nah, kalau itu yang dijaga dari awal, kemudian diolah, ya ditingkatkan, ditarbiyati, nah insya Allah Ta'ala setelah dewasa juga dia akan mencari Tuhan. Tetapi orang yang lahir di rumah orang Muslim misalnya, di rumah Ahmadiyah misalnya, itu tidak ditarbiyati, tidak dijaga, tidak dirawat, kemampuan itu akhirnya hilang. Ya. Yang kemampuan ini ibarat orang bela diri lah. Sudah bisa bela diri nih, kemudian lama nggak dipakai. Ya, orang pemain bola atau pemain badminton lama nggak dipakai. Ahli komputer juga sama. Nanti lama-lama hilang ilmunya. Nah begitu juga kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri manusia. Kalau tidak dipakai, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, nanti hilang dia. Akhirnya dia cenderung kepada keburukan dan sebagainya. Jadi kalau pertanyaannya, pertama, jawabannya adalah itu secara fitrati manusia diajarkan kebaikan oleh Tuhan, diberikan kemampuan untuk memilih kebaikan, akal kan, ya kan, diberikan akal. Makanya sebelum manusia akil itu berakal,
Makanya dia kalau meninggal sebelum berakal dia tidak berdosa. Itu. Nah, setelah berakal, setelah dia bisa menentukan sendiri pilihannya, mau ke kiri kah atau ke kanan, barulah dia kemudian diadili. Itu. Nah, makanya sangat berkaitan ya. Awalnya manusia itu semuanya baik, tetapi untuk di dalam proses menjadi dia lebih baik lagi ke depannya itu, lingkungan juga mempengaruhi, orang tuanya mempengaruhi, dan pada akhirnya si anak itu sendiri juga, si orang itu juga akan mempengaruhi jalan yang dia pilih sendiri. Gitu. Oke, berarti sama-sama terkait Pak ya? Terkait satu sama lain. Baik. Walaupun kita dalam Islam diajarkan kan, di dalam jemaat juga orang tua untuk mentarbiyati anaknya dari kecil, itu supaya untuk menjaga potensinya itu tadi, mengarahkan potensinya itu tadi, sehingga ketika dia sudah mulai berakal, dia terbiasa dengan potensi yang sudah ada, potensi kebaikan, jalan-jalan kebaikan yang sudah diajarkan semenjak kecil. Baik. Itu aja sih privilege-nya dibandingkan yang lain gitu. Oke, baik Pak. Kita ke pertanyaan berikutnya Pak. Allah menyeru kepada kita supaya jangan marah, tapi kemudian apakah kita tidak boleh marah sama sekali nih Pak? Gitu, Pak. Ya. Hadrat Masih Maud Wassalam di dalam menjelaskan tentang akhlak di dalam buku Filsafat Ajaran Islam. Apa sih akhlak itu? Ya. Di dalam diri manusia ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, ada semua potensi itu. Potensi syahwat, potensi untuk marah, potensi untuk sabar. Semua ada potensi dalam diri manusia itu. Dan itu kalau digunakan sesuai dengan waktu dan tempatnya, maka itu akan menjadi akhlak. Ya. Misalnya kambing lah. Kambing tidak bisa dikatakan berakhlak kalau dia diam aja ditangkap oleh singa. Begitu juga singa atau anjing yang menggonggong tidak bisa dikatakan, oh anjing ini nggak berakhlak nih. Enggak, memang fitratnya seperti itu. Dia tidak diberikan otak oleh Tuhan, tidak diberikan akal oleh Tuhan untuk membedakan kapan dia harus gunakan itu rasa marah, kapan dia harus menggunakan rasa sabar. Tidak. Tetapi manusia diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk itu. Diberikan akal oleh Tuhan untuk itu. Untuk menggunakan potensinya itu sesuai dengan waktu, tempat, dan keadaannya. Begitu juga dengan rasa marah. Rasa marah, kalau digunakan pada waktu, tempat, dan keadaan yang tepat, maka itu akan menjadi akhlak. Misalnya, seorang ibu kepada anaknya. Kalau anak dibiar-biarin aja, dia melakukan keburukan, tidak dimarahi sama sekali, itu juga tidak baik. Tapi kalau marah terus-terusan nggak jelas, marah nggak jelas, itu juga nggak baik juga. Seperti Tuhan sajalah. Contoh Tuhan. Tuhan ada kalanya Tuhan kasih sayang, ada kalanya Tuhan marah. Dan kemarahan Tuhan itu adalah bentuk dari kasih sayangnya juga. Kemarahan orang tua, guru, siapapun itu salah satu bentuk dari kasih sayangnya juga. Kalau nggak marah sama sekali, diragukan dia kasih sayang apa enggak nih, jangan udah nggak peduli lagi. Gitu. Jadi potensi-potensi yang ada dalam diri kita, syahwat juga. Kalau disalurkan dengan jalan-jalan syar'i, cara-cara syariat, itu menjadi ibadah kan. Tapi kalau sembarangan menyalurkan syahwat, itu jadi tidak ibadah. Makanya dalam Islam, Hadrat Masih Maud Wassalam, silahkan baca buku Filsafat Ajaran Islam. Beliau detail sekali di situ kapan sesuatu itu bisa dikatakan akhlak. Ya, kalau dia dilakukan potensi-potensi yang ada ini ketika sesuai waktu dan tempat dan keadaannya. Rasa malu misalnya, sembarangan malu, ini malu itu malu ya, akhirnya enggak jadi akhlak. Tetapi kalau digunakan, oh kapan harus malu, kapan harus tidak malu, itu jadi akhlak. Baik. Oke. Terakhir nih Pak, masih terkait dengan marah juga nih. Kita boleh nggak sih Pak kayak marah-marah jika simbol-simbol keagamaan kita dilecehkan oleh umat lain gitu Pak? Ya. Misalnya Al-Quran katakanlah ya, atau di bagaimana masjid barangkali itu. Ya. Gimana Pak? Itu ghairat keagamaan ya. Ghirah keagamaan itu wajib dimiliki oleh setiap muslim. Artinya dia tidak menunjukkan rasa tidak setujunya, rasa marahnya ketika simbol-simbol keagamaannya dilecehkan. Itu memang kewajiban untuk setiap muslim. Tetapi reaksi di dalam atau bentuk rasa marahnya itu yang kemudian harus kita bahas. Ya. Jangan sampai kemudian kita marah kemudian kita menjadi seperti orang yang itu juga, menghinakan orang lain juga dengan kekerasan. Tidak seperti itu. Berkali-kali Rasulullah SAW dihina dengan karikatur, dengan apa. Ya, betul. Apa yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah? Dilakukan oleh Khalifah Ahmadiyah adalah memerintahkan untuk lebih banyak lagi salawat, lebih banyak lagi menyebarkan kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW. Itu rasa marah orang Ahmadiyah. Jadi kalau Islam dihinakan, Ahmadiyah lebih lagi menyebarkan Islam.
Lebih lagi menyampaikan tentang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dihina, lebih lagi. Tidak kemudian menjadi seperti mereka, sama-sama menghina juga, apalagi menghina Nabi Allah. Kan Nabi Allah nggak boleh dihina. Atau mungkin membunuh, berbuat anarkis, itu tidak sama sekali diajarkan Islam. Jadi rasa marah kita tunjukkan dengan cara kita lebih lagi memuliakan Rasulullah SAW dengan selawatnya, kemudian menyebarkan ajaran Islam. Baik Pak, karena pertanyaan sudah habis dan karena durasi juga, maka kita akhiri sampai sini saja. Jazakumullah Pak atas penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua Pak ya. Baiklah pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Tanya Jawab Fikih pada episode berikutnya. Dan jika pemirsa memiliki pertanyaan, masukan, dan lain sebagainya, silahkan mengirimkannya ke email di bawah ini. Jangan lupa pula untuk menyaksikan program-program MTA lainnya, terutama khutbah huzur, khutbah dari Khalifah kita tercinta, Khalifatul Masih Al-Hamis, hanya di MTA. Saya Ahmad Mustafa beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.